pada masa silam di tanah Jawa bagian utara, terbentang hutan lebat yang begitu sunyi. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon tinggi, suara burung malam, dan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Di tengah hutan itu tumbuh sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Orang-orang menyebutnya pohon kendal. Batangnya kokoh, daunnya lebat, dan akarnya menjalar jauh hingga ke tanah berair di sekitar sungai. Pohon kendal bukan pohon biasa. Konon menurut cerita para sesepuh, pohon itu menjadi tempat perlindungan bagi seorang tokoh sakti bernama Pakuwojo. Pakuwojo adalah seorang bangsawan yang berasal dari wilayah Majapahit. Ia dikenal sakti mandraguna dan bijaksana. Namun masa itu penuh perubahan besar. Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru Jawa, termasuk pesisir utara. Banyak tokoh spiritual dan wali datang untuk mengajarkan nilai baru tentang ketauhidan dan kehidupan. Pakuwojo yang masih memegang keyakinan lama merasa bimbang. Ia memilih meninggalkan keramaian dan bersembunyi di hutan sunyi, tepat di bawah pohon kendal. Masyarakat sekitar hutan mulai mengenal tempat itu sebagai wilayah Pakuwojo bertapa. Dari hari ke hari, orang-orang mulai berdatangan. Mereka percaya hutan itu memiliki kekuatan gaib. Para pengembara singgah, para nelayan beristirahat, dan para pedagang menjadikan tempat itu titik pertemuan. Lambat laun, kawasan itu menjadi semacam pusat kecil bagi berbagai pertemuan manusia. Pohon kendal menjadi saksi awal sebuah daerah yang kelak akan tumbuh menjadi kota. Orang-orang mulai menyebut tempat itu Kendal, mengambil nama dari pohon besar yang menjadi pusat cerita. Dari satu pohon dan satu legenda, sebuah babak baru sejarah Nusantara mulai terbentuk. Setelah bertahan-tahan hutan Kendal menjadi tempat bertapa Pakuwojo, datanglah seorang tokoh yang kelak mengubah sejarah wilayah itu. Ia dikenal dengan nama Sunan Katong. Ia bukan sembarang orang. Sunan Katong merupakan murid dari para wali besar yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Langkah kakinya tenang, tutur katanya lembut, dan wajahnya memancarkan keteduhan. Ia datang bukan untuk merebut atau memaksa, tetapi membawa ajaran tentang kasih, ketauhidan, dan kedamaian. Ketika Sunan Katong tiba, masyarakat sekitar masih hidup dalam keyakinan lama. Mereka menghormati Pakuwojo sebagai tokoh sakti yang dihormati. Namun kehadiran Sunan Katong membawa sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, hidup rukun, dan saling membantu. Setiap sore, ia duduk di dekat pohon kendal, berbicara dengan masyarakat, mengajarkan ayat-ayat suci, dan memberi teladan melalui perbuatan. Pakuwojo mendengar kabar tentang kedatangan tokoh itu. Dalam hatinya muncul rasa ingin tahu. Ia pun turun dari tempat pertapaannya dan menemui Sunan Katong. Pertemuan dua tokoh ini menjadi kisah yang tak pernah dilupakan masyarakat Kendal. Dikisahkan keduanya berdialog panjang. Pakuwojo menguji ilmu dan keyakinannya, sementara Sunan Katong menjawab dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Pertemuan itu bukan sekadar adu pengetahuan, tetapi pertemuan dua zaman. Zaman lama yang perlahan surut, dan zaman baru yang mulai menyinari tanah pesisir utara. Dari sinilah masyarakat sekitar mulai terbuka terhadap ajaran Islam.
suasana hutan Kendal berubah. Kini bukan hanya tempat bertapa, melainkan tempat belajar, berdoa, dan berkumpul dalam kedamaian. Malam itu, langit Kendal bersih tanpa awan. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi hutan dan sungai kecil yang mengalir tenang. Di bawah pohon Kendal, Pakuwojo duduk bersila. Ia merenungkan pertemuannya dengan Sunan Katong. Suara lembut sang Sunan masih terngiang di telinganya. Dalam pertemuan itu tidak ada pertarungan senjata, tidak ada benturan kekerasan, hanya kata-kata penuh makna dan ketenangan yang membuat hati Pakuwojo goyah. Pakuwojo yang selama ini hidup dengan keyakinan lama mulai merasakan cahaya baru menyapa jiwanya. Ia teringat masa kejayaan Majapahit yang perlahan memudar. Ia menyadari bahwa perubahan telah datang dan ia tidak bisa menutup mata selamanya. Dalam keheningan malam itu, ia memutuskan untuk kembali menemui Sunan Katong keesokan harinya. Pagi pun tiba. Di tepian hutan, Sunan Katong menyambut Pakuwojo dengan senyum tenang. Mereka berbicara panjang tentang makna hidup, tentang Sang Pencipta, dan tentang keikhlasan. Tidak ada paksaan dalam setiap kalimat, hanya kejujuran dan ketulusan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, Pakuwojo mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masyarakat yang menyaksikan momen itu bersorak haru. Tokoh besar mereka kini memeluk Islam dengan damai. Peristiwa itu menjadi titik balik besar bagi wilayah Kendal. Orang-orang yang sebelumnya ragu mulai mengikuti jejak Pakuwojo. Sunan Katong dan Pakuwojo berjalan berdampingan menyebarkan ajaran kebaikan. Hutan Kendal kini ramai dengan para penuntut ilmu. Gema doa menggantikan kesunyian hutan. Pohon Kendal tetap berdiri tegak, menjadi saksi perubahan besar yang menyinari bumi pesisir utara Jawa. Waktu terus berjalan. Daerah sekitar pohon Kendal yang dulu hanya hutan sunyi, kini berubah menjadi permukiman ramai. Sungai kecil yang mengalir menjadi jalur air bagi para pedagang. Pasar-pasar sederhana mulai berdiri. Para petani membuka lahan, para nelayan menambatkan perahu di tepian pantai, dan para santri belajar agama bersama Sunan Katong serta Pakuwojo. Kendal perlahan tumbuh menjadi pusat kehidupan baru di pesisir utara Jawa. Perkembangan wilayah ini menarik perhatian. Kesultanan Mataram yang saat itu sedang memperluas pengaruhnya ke pantai utara. Raja Mataram membutuhkan pemimpin kuat untuk menjaga daerah penting ini. Maka diangkatlah seorang tokoh bernama Tumenggung Bahurekso sebagai pemimpin pertama Kendal. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang panglima yang gagah berani. Bahurekso diberi kepercayaan besar untuk mengatur wilayah pesisir, menguatkan pertahanan, dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Bahurekso dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil. Ia membangun tatanan pemerintahan, mengatur perdagangan laut, dan memperkuat hubungan masyarakat dengan kerajaan. Selain itu, ia juga dikenal dekat dengan para ulama, sehingga nilai agama tumbuh seiring dengan kemajuan wilayah. Pemerintahannya menjadi dasar berdirinya Kabupaten Kendal pada tanggal 28 Juli tahun 1605. Namun, masa kepemimpinannya tidak hanya diisi ketenangan. Bahurekso juga harus menghadapi ancaman dari luar, terutama dari pasukan Belanda yang mulai masuk ke Jawa. Sebagai panglima, ia turun langsung ke medan perang. Semangat juangnya mengakar kuat
dalam ingatan rakyat Kendal. Di bawah kepemimpinannya, Kendal bukan hanya wilayah pesisir, melainkan benteng semangat rakyat Jawa menghadapi penjajahan. Tumenggung Bahurekso gugur dengan gagah dalam perjuangan melawan pasukan Belanda di Batavia. Keberaniannya menjadi kisah turun temurun di tanah Kendal. Rakyat tak melupakan pengorbanan sang pemimpin pertama. Setelah kepergiannya, semangat juang itu tetap menyala. Para ulama, santri, dan rakyat bersama-sama membangun wilayah Kendal menjadi kota yang tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena ilmu dan keagamaannya. Kali Ungu, salah satu wilayah di Kendal, berkembang menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren tumbuh dan melahirkan banyak ulama. Dari hari ke hari, sebutan kota santri semakin melekat pada Kendal. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar agama. Suara lantunan doa dan ayat suci bergema dari surau dan pondok setiap pagi dan malam. Pohon Kendal, meski akhirnya hilang oleh waktu, tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai simbol awal berdirinya kota ini. Pemerintah dan masyarakat kemudian menetapkan 28 Juli tahun 1605 sebagai hari jadi Kabupaten Kendal. Tanggal itu dipilih sebagai tanda dimulainya pemerintahan resmi dengan Tumenggung Bahurekso sebagai pemimpin pertama. Dari pohon kecil yang tumbuh di hutan sunyi, Kendal berubah menjadi kabupaten besar yang memiliki sejarah panjang dan kebanggaan lokal yang kuat. Kini, Kendal dikenal sebagai kota dengan kekayaan budaya, agama, dan sejarah. Di balik hiruk-pikuk pembangunan modern, legenda pohon Kendal, kisah Pakuwojo, kedatangan Sunan Katong, serta perjuangan Bahurekso tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan warisan yang menjaga jati diri masyarakat Kendal hingga hari ini.